Halo Libra, jumpa lagi di Tele Arkana bersama saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Libra Sun Moon Rising Venus. Ini bukan personal reading, ini general reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate abaikan saja. Update langit. Kali ini kita baru saja melewati full moon di Scorpio tanggal 1 Mei kemarin, lalu kemudian kita baru saja uh, melewati Uranus yang masuk di Gemini pada 27 April yang lalu. Oke, intinya dua pergerakan tersebut itu meminta kita untuk menyeleksi belief-belief lama yang sudah tidak lagi relevan gitu ya. Terus kemudian kita diminta untuk mengkalibrasinya dan membuang apa yang sudah tidak lagi menguntungkan untuk kita gitu ya. Lalu kemudian Uranus di Gemini ini banyak terjadi seperti uprising ya, khususnya terkait komunikasi, intelijen, cara berpikir gitu ya. Itu di Uranus Gemini dan ini terjadinya dilakukannya perlahan gitu ya sampai 7 tahun ke depan sampai 2033. Oke. Mari kita lihat energi utama untuk teman-teman Libra di sini ya. Untuk teman-teman Libra, semesta, berikan kami satu kartu yang menunjukkan energi utama bagi teman-teman Libra di sini. Oke, let's shuffle the deck, let's split. Kalian mendapatkan Six Chakra, Archangel Metatron, gitu ya. Oke, Six Chakra ini kaitannya dengan mata ketiga, teman-teman Libra. Ini erat kaitannya dengan intuisi, apa yang tidak terlihat di permukaan, tapi bisa kalian lihat di sini, atau bisa jadi mata ketiga kalian sedang terblokir energinya dan kita diminta untuk membukanya dengan meditasi gitu ya. Meditasi silakan cari di internet trik-trik untuk membuka mata ketiga atau membuka energi cakra keenam ini ya dengan Archangel Metatron. Dan bisa jadi juga di sini untuk meningkatkan energi six chakra ini kita dibantu Archangel Metatron teman-teman Libra ya, sehingga kita bisa lebih melihat lagi apa yang ada di bawah permukaan gitu ya. Tuh, mari kita lihat what's the tea untuk Libra. Semesta, what's the tea, apa yang terjadi di sekitaran Libra kali ini. Semesta atau yang terjadi dalam diri Libra sendiri. Oke, let's split the deck. Libra mendapatkan receipt atau bukti gitu ya. Evidence, guilty as charged, expose. Ya, itu ya. Itu selaras dengan tadi Six Chakra Archangel Metatron. Jadi kalian tampaknya di sini diperkuat mata ketiganya sehingga kalian menemukan sebuah bukti. Ya, di sini ya. Bukti sebuah kecurangan yang terjadi pada kalian atau yang diarahkan pada kalian dan itu terekspos ke permukaan ya dengan peningkatan energi six chakra di sini mata ketiga Libra. Oke, mari kita lihat kecurangan apa ini, bukti apa yang muncul, terkait apa semesta. Mohon dibantu teman-teman Libra di sini. Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's split it. Kartu pertama untuk Libra, Page of Cups. Lalu kemudian The Empress.
Lalu kemudian Queen of Pentacles. Ya, bottom of the deck, Three of Wands. Oke, untuk bottom of the deck, Three of Wands. Jadi di sini kalian akhirnya mendapatkan apa yang kalian inginkan ya di sini ya. Kaitannya tadi dengan six chakra mata ketiga tadi ya, lalu kemudian ada wastati tadi bukti sebuah kecurangan pada kalian itu akhirnya kalian dapatkan di sini. Jadi Three of Wands di sini selain ini artinya adalah pengembangan ke depan, itu juga bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita cari itu sudah ada di depan mata kita gitu ya. Jadi orang ini sedang berdiri di atas bukit dan dia melihat ke kejauhan gitu ya. Dan dia melihat bahwa kapal yang hendak dia naiki itu sudah tiba di pelabuhan. Jadi orang ini tinggal naik saja ke kapal dan dia akan traveling sesuai keinginannya gitu ya, dengan story behind Three of Wands di sini. Jadi di sini kalian seperti sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan, itu sudah di depan mata gitu ya, dan kalian diminta untuk mengembangkan ini, atau seperti itu tadi ada energi Watseti tadi expose, diminta untuk mengekspos kecurangan ini ke permukaan gitu ya, menyampaikan pada pihak-pihak yang berwajib atau apapun itu kaitannya kalian, kalau misalnya ada hubungannya dengan urusan legal atau hukum gitu ya. Oke. Lalu kemudian di masa lalu ada Page of Cups. Di masa lalu kalian benar-benar berfokus pada apa yang kalian inginkan di sini. Itu ya. Jadi Page of Cups di sini bagaimana kalian di masa lalu menjaga supaya ikan ini tidak keluar dari cup, jatuh dan lari gitu ya, atau lepas ke lautan gitu. Jadi kalian menjaga supaya kalian di sini berfokus pada apa yang kalian inginkan. Dan bottom of the deck tadi sudah dijelaskan bahwa Three of Wands, ya apa yang kalian inginkan itu sudah ada di depan mata. Lalu pada saat ini The Empress, ya ini energi keberlimpahan ya, energi keberlimpahan, self love, self nurturing gitu ya, dengan adanya The Empress di sini. Ya ini saya merasa bagi teman-teman yang sedang ingin punya momongan ya, The Empress di sini itu cukup kuat energinya teman-teman. Jadi bagi yang tidak ingin punya momongan ya harap berhati-hati. Bagi yang memang menginginkan momongan tampaknya itu sudah tidak lama lagi gitu ya. Itu sedikit somehow ada terbersit di intuisi saya. Intinya terkait The Empress tadi untuk hubungannya dengan mata ketiga dan bukti sebuah kesalahan tadi. Jadi The Empress ini orangnya dia akan menggerakkan semua sumber daya yang ada di sekitarnya gitu ya dengan mudah untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jadi ceritanya di sini The Empress ini cukup menggerakkan scepter yang dia bawa di sini, lalu kemudian mengayunkan scepter itu ke depan, dan padi-padi yang ada di bawah ini nanti akan tumbuh gitu ya. Jadi intinya di sini adalah self nurturing, dan self nurturing itu nanti akan terpercik keluar gitu ya, sehingga itu mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi memang kalian di sini mengkondisikan lingkungan di sekitar kalian itu memang untuk mempersiapkan ya adanya evidence ini ya, adanya bukti ini. Dan itu memang muncul ke permukaan. Lalu kemudian di sini juga di masa depan dengan adanya energi Queen of Pentacles, jadi Taurus, Virgo, Capricorn di sini itu energi ke dalam ya.
karena Queen itu menarik ke dalam, jadi dan itu dibantu dengan energi The Empress pada saat ini gitu ya. Jadi dari energi The Empress menjadi The Queen gitu ya. Jadi itu intinya kita diminta untuk self love, berfokus pada orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita gitu ya. Itu. Oke. Mari kita klarifikasi lebih lanjut. Bisa jadi ini kalian berhubungan dengan seseorang dengan zodiak berelemen tanah ya, Taurus, Virgo, Capricorn, atau di sini Scorpio, Cancer, Pisces gitu ya. Lalu The Empress di sini juga ada energi Taurus, Libra juga Venus gitu ya. Itu lalu saya merasa di sini juga ada ya kaitannya dengan seseorang ibu ya. Di sini Empress, di sini dan Queen of Pentacles, di sini energi ibu. Ibu kalian atau nenek kalian, seseorang figur yang kalian anggap sebagai ibu di sini. Dan anak-anak dengan energi Page of Cups. Itu ya. Oke. Mari kita klarifikasi lebih lanjut lebih dalam menggunakan tarot. Semesta bantu teman-teman Libra di sini untuk mengklarifikasi 3 energi ini. Apa yang perlu mereka ketahui terkait 3 energi ini? Oke, 3. Let's split the deck. Page of Cups diklarifikasi dengan Page of Pentacles. Lalu kemudian Four of Wands. Lalu kemudian Three of Swords. Ya, banyak energi Page di sini ya, teman-teman Libra ya. Ini tampaknya bisa jadi ini energi permulaan atau energi yang masih baru, yang immature sekali ya, yang kekanak-kanakan. Jadi ini seperti ada energi anak-anak di sini. Dan Page of Cup dan Page of Cup yang diklarifikasi dengan Page of Pentacles di sini intinya adalah dari anak-anak ini nanti akan mendapatkan, kalian akan mendapatkan rezeki gitu ya di masa lalu. Lalu kemudian bisa juga Page of Cups dan Page of Pentacles di sini kalian berfokus pada apa yang kalian inginkan dan akhirnya kalian mendapatkan informasi itu, informasi awal dan ini bisa jadi bukti itu, bukti yang kalian cari itu dengan adanya kartu evidence atau receive itu tadi ya. Kalian mendengarkan intuisi kalian dan akhirnya kalian pun mendapatkan informasi yang kalian cari-cari selama ini. Lalu kemudian Page of Cups juga diklarifikasi dengan Four of Wands. Four of Wands ini kartu pernikahan ya, marriage gitu ya, juga terkait finishing card di sini, kartu rumah. Jadi kaitannya ini tampaknya masih seputaran hubungan keluarga ya, Libra di sini dengan adanya Four of Wands. Kaitannya dengan pernikahan gitu ya. Lalu kemudian diklarifikasi juga dengan Three of Swords gitu ya. Jadi ini seperti ya kalian seperti sakit hati gitu ya. Dengan kalian menemukan sebuah bukti ini atau kalian menyadari sesuatu ini, itu malah membuat kalian sakit hati gitu ya. Khususnya dengan Four of Wands ini terkait pernikahan dan ini terkait dengan apa yang kalian cari selama ini buktinya dan itu ternyata terpampang nyata di depan kalian, hasil dari kalian mendengarkan intuisi kalian gitu ya, dan itu membuat kalian sakit hati di sini ya. Dan di sini Three of Swords
solusinya cukup simpel, yaitu dengan mencabut 3 pisau ini ya, dan sakit hati itu sifatnya sementara. Adanya hujan di sini itu sifatnya sementara, jadi tidak selamanya, teman-teman. Ini nanti pasti akan berlalu. Dan mungkin dengan adanya jurnal di sini agak sedikit unik ya, Tree of Swords di deck ini ya. Di sini ada buku yang bertuliskan jurnal. Jadi kalian mungkin diminta untuk journaling untuk menyembuhkan rasa sakit hati itu dengan journaling gitu ya. Itu. Dan mungkin kalian bisa mengajak ya mungkin teman-teman kalian yang mungkin sudah kalian kenal sejak kecil gitu ya. Saya melihat di sini, saya merasa di sini ada energi anak-anak gitu ya. Mungkin kalian menghias jurnal itu bersama anak-anak kalian atau bagaimana gitu ya, atau teman-teman kalian dari masa kecil gitu ya, atau ini jurnal ini memang hobi kalian dari masa kecil, journaling ini itu bisa dilakukan. Mohon maaf, dan mungkin ini sudah berjalan ya, sudah berjalan cukup lama teman-teman Gemini. Itu lalu kemudian mari kita klarifikasi energi The Empress untuk kondisi saat ini. Semesta mohon bantuan bagi teman-teman Libra di sini. Untuk mengklarifikasi energi The Empress. Ya, bisa jadi juga teman-teman Libra ya, energi The Empress di sini adalah tidak selalu literally sebuah kehamilan gitu ya, tapi bisa jadi ini adalah buah usaha teman-teman Gemini ya. Jadi kalau misalnya kalian punya ide usaha atau apa, teman-teman Libra ya, jadi di sini maaf saya tadi bilang Gemini ya, teman-teman Libra ya, itu intinya The Empress di sini adalah kalian diminta untuk mengembangkan ya, dengan tadi ada Tree of Swords tadi, mengembangkan intinya embrio-embrio usaha di sini. Kalau kalian pengen punya ide jualan atau apapun itu usahanya, itu kalian diminta untuk nurture gitu ya, merawat ini yang semula mungkin hanya sekedar ide menjadi sebuah hal yang nyata gitu ya, dengan adanya energi The Empress di sini. Oke, mari kita klarifikasi. The Empress diklarifikasi dengan The Sun. Lalu kemudian Wheel of Fortune. Lalu kemudian Knight of Swords. Gitu ya. Oke, di sini saya melihat The Empress ya, kembali lagi ya dengan energi The Sun di sini. Bagi teman-teman yang menginginkan, teman-teman Libra yang menginginkan momongan, The Sun di sini juga salah satu wanitanya itu sedang mengandung ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu wanitanya sedang mengandung gitu ya. Ya, jelas ya. Jadi intinya di sini selebrasi The Sun di sini ya, kebahagiaan, dan di sini terlihat ada energi anak-anak dan seorang ibu gitu ya, dan temannya gitu ya, atau neneknya gitu ya, dan mereka di sini berbahagia gitu ya dengan energi The Sun. Dan The Empress di sini kalian diminta untuk ya, kalian pada saat ini merawat kebahagiaan ini ya, dan dari kebahagiaan yang kalian rawat ini itu merupakan ya Wheel of Fortune ya, ini karma dari masa lalu. Mungkin kalian yang pernah sakit hati gitu ya, dengan adanya energi Tree of Swords tadi gitu ya, itu karma yang kalian dapatkan atau dharma yang kalian dapatkan, karma baik gitu ya. Karena kalian sudah sakit hati. Kembali lagi teman-teman Libra ya, semesta di sini tidak menginginkan adanya sebuah ketimpangan ya. Jadi semesta itu mintanya itu selalu balance. Jadi kalau di masa lalu kita itu sudah terlalu banyak disakiti, jadi di masa sekarang itu semesta akan bagaimanapun caranya dia akan mengusahakan untuk menyeimbangkan itu teman-teman Libra ya. Dan Wheel of Fortune di sini ya perubahan ya, dari mulai kita kondisi di bawah sakit hati menjadi bahagia, jadi kondisi di atas gitu ya dengan Wheel of Fortune.
Wheel of Fortune ini juga kita diminta untuk tersenter pada diri kita sendiri ya. Tersenter pada apa yang membuat kita bahagia di sini. Jadi kita sebagai fokusnya di sini. Dan orang-orang di sekitar kita di sini yang menjadi pendukungnya. Ya, dengan Wheel of Fortune. Dan bisa jadi dengan Wheel of Fortune di sini usaha yang menjadi ide kalian itu nantinya akan ya mengubah peruntungan kalian ya, dari mulai kalian mungkin dulu yang sering kesulitan gitu ya, dengan adanya ide usaha ini itu tampaknya nanti ke depan akan membuahkan hasil gitu ya, dan itu akan merubah nasib kalian tentunya. Lalu kemudian The Empress itu juga Knight of Swords di sini diklarifikasi dengan Knight of Swords. Jadi Knight of Swords di sini saya merasa bahwa ya kalau ini kaitannya dengan embrio usaha, ya kalian berusaha untuk menggerakkannya ke depan, dan itu sudah jelas sekali ya di sini kalian punya misi di sini. Bisa jadi juga kalian mengembangkan energi ke depan ini, mengembangkan usaha ke depan ini dengan dibantu keluarga ya, siapapun itu, ibu, nenek, atau kakek gitu ya, atau ayah kalian gitu ya, atau anak-anak kalian, intinya keluarga lah di sini, dan kalian lah yang menggerakkan energi usaha keluarga ini di sini ya ke depan. Dan bisa jadi Knight of Swords di sini karena kalian ada energi The Empress, self love ya, jadi kalian benar-benar tidak menginginkan ada orang yang mengganggu ketenangan kalian di sini dengan adanya energi Knight of Swords, dan kalian tidak segan-segan untuk menebasnya gitu ya kalau misalnya ada yang mengganggu kalian gitu ya. Sedikit nasihatnya, ada sedikit terbersit di intuisi saya. Knight of Swords di sini adalah energi yang cukup terburu-buru teman-teman Libra. Jadi nasihat di balik Knight of Swords di sini adalah jangan terlalu terburu-buru, karena The Empress ini juga ada energi Taurusnya. Itu kita diminta untuk bergerak perlahan dan stabil, slow and steady win the race gitu ya. Jadi kita diminta untuk tidak terburu-buru, tapi tetap terfokus ke depan dengan jelas. Kita membawa misi di sini ya untuk meningkatkan keberlimpahan kita. Dengan adanya Knight of Swords di sini, semua Knight itu membawa misi gitu ya. Apapun itu Knight-nya. Oke. Mari kita lihat untuk Queen of Pentacles semesta di masa yang akan datang bagi teman-teman Gemini. Mohon bantuan klarifikasi. 2, 3. Oke, let's split the deck. Yang pertama, Queen of Pentacles diklarifikasi dengan Ace of Swords. Lalu kemudian Ace of Cups. Jelas sekali ya teman-teman ya. Lalu kemudian Knight of Pentacles, nice. Oke ya, kalian sudah jelas di sini ya, di masa yang akan datang ya apa yang mesti kalian kembangkan gitu ya. Lalu kemudian bottom of the deck, Two of Cups. Ya ini tampaknya ada energi ya, Two of Cups di sini ada energi cinta di balik layar ya, gitu ya. Two of Cups di sini seseorang gitu ya, ada seseorang yang kalian taksir atau yang menaksir kalian gitu ya dengan energi Two of Cups di sini, dan kalian tampaknya nantinya akan merayakan itu, merayakan hari jadi kalian dengan dinner bersama gitu ya di suatu tempat gitu ya, entah di mana gitu ya, berdua. Bisa jadi juga teman-teman energi Two of Cups di sini adalah keselarasan antara energi feminin dan maskulin gitu ya. Jadi kita sudah jelas, sudah selaras, sudah tidak lagi bimbang, fokus ke depan, itu yang memang kita inginkan gitu ya. Kalau kalian memang tidak menginginkan adanya hubungan percintaan ke depan gitu ya. Itu dengan Two of Cups, bottom of the deck-nya. Jadi itu memang sudah kalian niati di sini ya. Sudah kalian niati gitu ya. Lalu kemudian
Queen of Pentacles tadi diklarifikasi dengan Ace of Swords. Ini langsung saya gabung saja teman-teman, Ace of Swords dan Ace of Cups di sini ya. Jadi kalian di sini sudah jelas apa yang membuat kalian merasa disayangi di sini, siapa yang menyayangi kalian di sini itu sudah jelas. Bisa jadi juga ada kehadiran seseorang di sini. Kalau memang kalian menginginkan hubungan percintaan, akan nantinya ada kehadiran seseorang. Bisa jadi Queen of Pentacles di sini orang itu adalah orang yang memiliki zodiak tanah, Taurus, Virgo, Capricorn, gitu ya. Di sini juga diklarifikasi juga dengan Knight of Pentacles. Ini juga sama teman-teman, Taurus, Virgo, Capricorn. Tampaknya orang ini, gitu ya. Ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Tidak ada lagi ya di sini ya. Nah, itu kalian Queen of Pentacles di sini. Lalu kemudian seseorang ini bisa jadi seseorang yang sangat nurturing banget ya dengan energi Queen of Pentacles. Dia mungkin menyayangi kalian apa adanya, merawat kalian gitu ya, mau perhatian ke kalian gitu ya. Dengan energi Queen of Pentacles ini orangnya sangat mencintai ke arah internal gitu ya, sangat menyayangi dan sangat mengayomi kondisi internal, mengarahnya ke dalam gitu ya teman-teman ya. Jadi dia lebih, kalau misalnya ini seorang wanita itu lebih domestik ya orangnya ya, lebih senang merawat rumah gitu ya, bersih-bersih, masak gitu ya. Itu dengan energi Queen of Pentacles dan Knight of Pentacles di sini kurang lebih sama. Cuman bedanya Knight of Pentacles di sini membawa misi itu tadi teman-teman ya. Di saat ini kalian mungkin terlihat sudah jelas, dan karena kalian sudah jelas terus akhirnya kalian tidak membuang-buang waktu dengan energi Knight of Swords. Tapi kembali lagi, hati-hati teman-teman, energi Knight of Swords di sini itu energi yang cukup terburu-buru dan tergesa-gesa. Jadi tentunya ya apa sih, kalau misalnya kita terburu-buru itu tentunya kesalahan itu akan banyak terjadi. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita ya teman-teman Libra. Dan ke depan pun akhirnya kalian paham, mengerti terkait hal ini, dan kalian akhirnya embody energi Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini adalah Knight yang paling lambat, tapi adalah Knight yang paling reliable dari semua Knight, gitu ya. Jadi dia di sini benar-benar menganalisis usaha ini itu menginvestasinya tidak sembarangan tempat, gitu ya. Kalian benar-benar memperhitungkan segala macam sudut, gitu ya. Untuk ke depan itu dengan energi Knight of Pentacles. Oke, mari kita lihat saran dari semesta bagi teman-teman Libra di sini yang bangkit dari masa lalu dan dia berfokus pada dirinya dan keluarganya dan orang-orang yang mencintai dirinya di sekitarnya ya. Oke, mari kita shuffle the card. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Saran dari semesta untuk teman-teman Libra, The Devil, lalu kemudian Two of Swords, lalu kemudian Ace of Pentacles. Bottom of the deck, The Hermit. Ya kembali lagi ya energi Virgo ya. The Hermit di sini adalah energi Virgo, bisa jadi orang yang akan datang di masa depan atau yang adanya tadi ada Ace of Cups dan Two of Cups. Gitu ya, itu seseorang dengan zodiak tanah gitu ya, Virgo. Oke. Saran dari semesta yang pertama adalah kontemplasi teman-teman, menarik ke dalam The Hermit. Kebijaksanaan ada di dalam diri kalian, kalian tidak perlu cari jauh-jauh di luar ya. Semua jawaban ada dalam diri kalian.
Kalau kalian menemukan sesuatu di sini dengan adanya resif atau bukti atau apapun ini yang sudah mungkin kalian merasa curiga ya dari awal gitu ya, terkait bukti di sini, bukti kecurangan gitu ya. Dan kalian diminta untuk mendengarkan intuisi kalian itu dengan Six Chakra Archangel Metatron. Dan tentunya saran dari semesta, bottom of the deck, The Hermit di sini ya kalian diminta untuk menarik diri dan gunakan wisdom dan intelijensi kalian untuk mengungkap ini semua gitu ya. Termasuk terkait pengambilan keputusan terkait ya usaha ini ke depan ya dengan adanya energi The Empress dan Queen of Pentacles tadi ya. Kembali energinya itu di sini jangan sampai mengulangi kesalahan di masa lalu gitu ya. Lalu kemudian kita bergerak ke depan, fokus pada apa yang kita inginkan di depan, masa depan yang cerah, tapi bergeraknya slow and steady gitu ya. Jangan tidak terburu-buru. Lalu kemudian saran yang berikutnya adalah The Devil gitu ya. The Devil ini bisa dua makna teman-teman, bisa jadi kalian diminta untuk memutuskan siapapun itu yang menyakiti hati kalian di masa lalu ya, Three of Swords, melepaskan mereka gitu ya, karena kalian sudah menemukan buktinya, kalian sudah menemukan keterangan di sini ya bahwa dia sudah mencurangi kalian gitu ya, apapun itu. Dengan energi The Devil di sini adalah sebuah ikatan gitu ya, ikatan toksik teman-teman, dan kalian diminta untuk memutuskan itu. Itu skenario pertama dan saran pertama. Yang saran kedua adalah The Devil di sini sisi positifnya adalah tidak mudah menyerah teman-teman. Jadi The Devil di sini kembali lagi energi Capricorn, kembali lagi tanah teman-teman ya, embodi tanah gitu ya. Jadi karena ini matahari posisinya masih sudah masuk ke Taurus gitu ya, jadi Taurus itu stabil gitu ya, grounding dia gitu ya. Jadi kita diminta untuk embody elemen tanah di sini, banyak elemen tanah di sini, ada Virgo, ada Capricorn gitu ya, Taurus juga ada tadi dengan The Empress gitu ya. Jadi karena ini Capricorn kambing gunung, seekor kambing gunung itu tidak akan berhenti sampai dia mencapai puncaknya gitu ya. Gitu ya. Jadi kita memanfaatkan ambisi kita di sini untuk sesuatu yang positif, membangun masa depan yang lebih cerah. Lalu kemudian semesta juga meminta kita untuk tidak bimbang dengan energi itu offshore di sini, bahwa intinya ketika kalian dihadapkan pada dua pilihan, yakinlah dan gunakan intuisi kalian dengan Archangel Metatron tadi, bahwa ada pilihan, selalu ada pilihan ketiga teman-teman, dimana kita tidak perlu berpihak pada A atau B gitu ya, pasti akan ada pilihan C. Dan saran dari semesta di sini adalah ikuti yang pilihan yang C gitu ya, ikuti pilihan ketiga. Lalu kemudian saran dari semesta juga di sini ada Ace of Pentacles, yaitu tadi ya, kalian mendapatkan Page of Pentacles di masa lalu dengan mengklarifikasi Page of Cups, kalian kembangkan itu dengan baik dengan energi Empress saat ini, dan ke depan pun kalian merawatnya dengan energi Queen of Pentacles. Jadi intinya rezeki yang kalian dapatkan ini, material yang kalian dapatkan ini adalah pemberian semesta sendiri teman-teman Libra ya. Jadi kalian diminta untuk merawatnya dengan baik gitu ya, benih ini gitu ya, apapun itu. Kalau ini terkait dengan tadi dengan The Empress literally kehamilan, ya kalian diminta untuk merawat anak ini dengan baik ya, anak ini rezeki untuk kalian ya. Dan selamat bagi teman-teman Libra di sana yang perempuan gitu ya, mungkin sedang mengandung, saya ucapkan selamat menjadi seorang ibu gitu ya. Rawatlah bayi-bayi kalian gitu ya. Mereka ini adalah pemberian semesta, dan mereka ini jiwa-jiwa baru yang terlahir ke dunia untuk menjalani sekolahnya di dunia gitu ya, di bumi gitu ya. Oke, itu nasihat dari semesta untuk Ace of Pentacles. Mari kita lihat dengan monologi card
untuk teman-teman Libra di sini. Advice apa yang bisa diberikan? Oke, let's play the deck. Teman-teman Libra, kalian mendapatkan New Moon in Aries. Ya, bisa jadi New Moon in Aries ini baru saja terjadi kurang lebih mungkin sekitar Februari kemarin ya, Februari atau Maret kemarin ya teman-teman Libra ya. It's time to take action gitu ya. Jadi kalian diminta untuk take action di sini. Sudah jelas-jelas orang di masa lalu ini bersalah, jadi tidak perlu diundat-undat lagi, tidak perlu diungkit-ungkit lagi, cukup tinggalkan dan melangkah ke hidup yang baru gitu ya. Itu dengan New Moon in Aries, it's time to take action gitu ya. Waktunya untuk beraksi. Oke, lalu kemudian untuk Animal Spirit Oracle, kira-kira apa yang perlu di-embody oleh teman-teman Libra di sini, atau apa animal spirit yang menaungi mereka? Oke, terima kasih. Kalian mendapatkan Elk Spirit Nobility, gitu ya. Saya bacakan saja. Celebrate your accomplishment with humility. You are crowned with success. Powerful force guide you. Your ability to conquer challenge is limitless, gitu ya. Jadi ya kalian diminta untuk merayakan keberhasilan kalian ini ya dengan rendah hati gitu ya. Tadi ada energi The Sun di sini, dan di sini ada energi juga Four of Wands, dan kedua kartu ini terlihat sekali selebrasinya ya teman-teman ya. Teman-teman Libra di sini ya. Merayakan keberhasilan, kesuksesan bersama seseorang yang menyayangi kalian dan kalian sayangi di sekitar kalian gitu ya. Lalu kemudian jangan khawatir, kalian dibimbing sendiri oleh semesta ya. Powerful force guide you. Your ability to conquer challenge is limitless ya. Kembali lagi Six Chakra Archangel Metatron tadi teman-teman, dan The Wisdom dari The Hermit. Kalian diminta untuk embody itu. Melajulah ke depan dengan hati-hati gitu ya teman-teman. Oke, sekian pesan dari semesta dan saya teman-teman Libra. Terima kasih sudah berkunjung. Jaga diri, jaga hati, jaga pikiran. Sampai jumpa di bacaan Libra yang berikutnya. Salam satu semesta.